Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayesa Daninayara dari kelas 11 IPA 1 absen 7. Hari ini saya akan melakukan praktikum percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya laju reaksi. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor konsentrasi, yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga adalah faktor suhu, dan yang terakhir adalah faktor katalis. Berikut adalah percobaannya. Yang pertama adalah faktor konsentrasi. Jika konsentrasi ditambahkan, maka partikel akan semakin banyak dan membuat kemungkinan bertumbukan semakin besar. Maka laju reaksi akan semakin optimal. Berikut adalah percobaannya. Percobaan yang pertama adalah percobaan penentuan faktor laju reaksi melalui konsentrasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah di sini ada cuka, ada 3 botol, ada balon, ada baking soda, ada alat ukur, dan juga ada corong dan sendok pengukur. Tahap pertama yang kita lakukan adalah menuangkan cuka ke dalam 3 botol ini dengan sama besar. Di sini saya melakukannya dengan bantuan alat ukur. Tahap pertama yang dilakukan adalah menuangkan cuka ke dalam botol dengan sama banyak. Di sini saya sudah menuangkan cuka ke dalam botol masing-masing 25 ml sama banyak. Lalu yang kedua adalah kita mengukur baking soda untuk dimasukkan ke dalam balon. Yang pertama adalah baking soda dengan 1 sendok makan. Lalu balon yang kedua kita isi dengan 2 sendok makan baking soda. Lalu balon ketiga kita isi dengan 3 sendok makan soda kue. Di sini saya sudah punya 3 balon, yang satu berisi dengan 1 sendok makan soda kue, yang kedua berisi dengan 2 sendok makan soda kue, dan yang ketiga berisi dengan 3 sendok makan soda kue. Tahapan selanjutnya adalah kita memasang balon ini di botol yang sudah kita sediakan. Memiliki 3 balon yang sudah dipasangkan, lalu kita tahapan selanjutnya adalah kita menjatuhkan ini ke dalam. Nah, ini tadi sudah dibiarkan menunggu, lalu hasil akhirnya seperti ini. Yang berkonsentrasi 1 sendok makan terlihat paling kecil, 2 sendok makan terlihat sedang, dan yang 3 sendok makan terlihat balon yang paling besar. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa konsentrasi mempengaruhi jalannya laju reaksi. Semakin banyak konsentrasi, maka semakin optimal juga laju reaksi. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka bidang sentuh semakin banyak dan kemungkinan antar partikel terjadi tumbukan semakin besar sehingga mempercepat laju reaksi atau optimal. Percobaan kedua adalah percobaan luas permukaan. Di sini saya sudah mempunyai 3 gelas yang diisi dengan air suhu ruang dengan volume yang sama. Lalu di sini saya sudah mempunyai J-School yang satu berbentuk utuh, satu lagi dibagi 4, dan yang terakhir adalah berbentuk serbuk. Kita akan memperhatikan apa perbedaan dari ketiga bentuk J-School ini ketika dicampurkan ke dalam air. Setelah J-School dimasukkan ke dalam air, kita dapat melihat bahwa J-School serbuk akan lebih cepat bereaksi. Yang kepingan lebih lambat, apalagi yang utuh sangat lambat. Di sini dapat terlihat bahwa J-School serbuk lebih cepat terlarut atau lebih cepat bereaksi dibandingkan J-School yang berbentuk kepingan masih ada, apalagi dibandingkan yang utuh. Ini membuktikan bahwa luas permukaan berpengaruh pada jalannya laju reaksi. Semakin banyak luas permukaan atau semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi akan berlangsung semakin cepat. Yang ketiga adalah faktor suhu. Semakin tinggi suhu, maka partikel akan bergerak semakin cepat sehingga kemungkinan tumbukan terjadi akan semakin banyak dan mempercepat laju reaksi. Berikut ini pembuktiannya. Percobaan yang ketiga adalah percobaan pembuktian suhu mempengaruhi jalannya laju reaksi. Di sini saya sudah mempunyai 3 tempat kopi yang diisi dengan serbuk kopi dengan volume yang sama, dan di sini ada 3 gelas yang berisikan air dingin, air dengan suhu ruang, dan air dengan suhu panas. Mari kita buktikan. Di sini serbuk kopinya dimasukkan ke dalam air dengan suhu yang berbeda-beda.
Nah, di sini kita sudah memiliki 3 gelas yang berisi kopi tadi. Yang gelas berisi air panas dicampur dengan kopi, dia lebih cepat dalam terlarutnya, terbukti bahwa warnanya lebih pekat dibanding yang lain. Yang suhu ruang, dia terlarutnya secara sedang, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Warnanya tidak sepekat yang di suhu panas. Sedangkan air dengan suhu dingin terlarut sangat lambat, bahkan ini belum terlarut sepenuhnya, bisa dilihat dari perbedaan warna dengan suhu ruang dan juga air panas. Di situ kita dapat mengetahui bahwa semakin tinggi suhu, maka semakin optimal juga jalannya laju reaksi. Yang terakhir adalah faktor katalis. Katalis mempengaruhi jalannya laju reaksi karena jika katalis ditambahkan maka energi aktivasi berkurang menyebabkan tumbukan efektif terjadi. Berikut adalah percobaannya. Yang terakhir adalah percobaan pembuktian faktor laju reaksi yaitu katalis. Di sini alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama kita butuh pemutih, cuka, dan juga 3 buah jarum pentul. Di sini juga kita butuh gelas sebagai wadahnya. Jadi yang pertama dilakukan adalah memasukkan 1 tutup botol pemutih ke dalam gelas, lalu 1 tutup botol dan 1 tutup botol cuka ke dalam gelas kedua, dan gelas ketiga 1 tutup botol cuka. Jadi di sini saya sudah mempunyai 3 gelas, yang satu berisikan cuka, yang ke satu lagi berisikan campuran pemutih dan cuka, dan satu lagi berisikan pemutih saja. Mari kita lihat apakah katalis mempengaruhi faktor dari laju reaksi. Masukkan jarum ke dalam cairan yang tadi sudah disiapkan, lalu tunggu beberapa saat. Di sini dapat terlihat yang cuka saja, di cairannya jarum tidak terjadi apa-apa, tidak berkorosi, tidak berkarat. Lalu di sini campuran cuka dan pemutih terlihat bahwa jarum menjadi berkorosi atau berkarat. Lalu yang pemutih saja juga tidak terjadi apa-apa, jarum tidak berkorosi atau tidak berkarat. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh katalis berpengaruh pada jalannya laju reaksi. Semakin baik katalisnya, maka semakin baik juga atau semakin optimal juga jalannya laju reaksi. Berikut tadi adalah percobaan pembuktian jalannya laju reaksi yang dipengaruhi oleh faktor konsentrasi, luas permukaan, faktor suhu, dan juga faktor katalis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.